Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Rayu di channel. Thank you banget teman-teman sudah berkunjung ya, sudah mampir ke channel ini. Kita doakan teman-teman diberikan selalu kesehatan ya, yang sesehat-sehatnya. Amin amin amin. Di video saya kali ini teman-teman mau berbagi lagi dengan teman-teman seputar mobil ini ya. Ini mobil Corolla DX. Jadi permasalahannya mobil ini kalau hujan gitu ya, atau pas kita lagi nyuci mobil, itu air di dalam banyak ya teman-teman ya. Jadi air masuk ke dalam kabin mobil melewati bagian depan ya. Nah coba teman-teman lihat di sini. Nah ini kan air kalau misalnya kita nyuci atau hujan dari depan itu, dari kaca turun ke bawah kaca ada grill kan. Nah di dalam grill itu juga ada link wiper ya. Nah lewat situ nih teman-teman. Ini coba lihat di sebelah sini juga ada. Ntar saya terangin dulu saya HP-nya biar bisa lebih jelas. Nah jadi memang ini masalah di mobil-mobil lama ya teman-teman ya. Mobil lama tahun 80-an bahkan mungkin tahun 90-an kurang lebih ya, itu suka terjadi keropos di bagian depan itu ya teman-teman ya. Jadi si air ini tuh menetes bukan dari karet pintu ya, tapi dari bagian depan. Nah ini coba lihat, ini sampai netes di blower AC ya teman-teman ya, cukup banyak, di tengah juga ada. Ini hujan skala kecil aja udah masuk, apalagi kalau sampai hujan deras ya teman-teman ya. Itu bisa jadi kolam lele ntar di situ. Nah, jadi di sini teman-teman, nanti sebentar saya akan buka ya. Ini kan ada penutup nih. Ini kalau saya lihat dari modelnya seperti ini memang sudah ditutup karena ada beberapa dikasih sealer ya teman-teman ya. Itu ada beberapa baut. Coba kita buka. Ini tuh sebenarnya tujuannya penutup ini nih buat buka link wiper ya. Jadi kalau link wipernya macet atau link wipernya rusak, jadi kita bisa buka dari tutup ini sebenarnya teman-teman. Maka dikasihlah tutup ini ya, penutup ini. Nah, mobil lama sudah pasti ya, mobil-mobil lama baik ke Corolla, KE30, DX, Corona ya, atau mobil-mobil jenis lain yang tahun-tahun lama. Memang di sini awalnya mungkin rembes kecil ya, bocor kecil, tapi karena seiring berjalannya waktu makin banyak kan si air mengendap di situ. Nah, akhirnya terjadinya namanya keropos. Nah, ntar kita bisa melihat lebih detail ya. Nanti di dalam itu seperti apa? Nanti ntar saya buka ini kan kita bisa melihat lebih jelas ya teman-teman ya. Ini bagian dalamnya ini sebetulnya ada plat lagi ya seharusnya, dan ada peredam di bawahnya. Kalau desainnya mobil ini seperti itu tujuannya supaya kalau mesin kita hidupkan tidak terlalu suaranya ya, jadi suaranya tidak terlalu ke dalam, jadi dia berfungsi juga sebagai peredam sih sebetulnya. Jadi dikasih semacam apa, peredam gitu ya, untuk kedap suara. Nah ini teman-teman lihat ya, di sini sudah terlihat jelas ya teman-teman ya, itu sudah banyak sekali ada bekas air, terus karat ya, dan sudah keropos. Nah itu ya teman-teman lihat ya. Nah ini, waduh ya kan. Nah teman-teman, jadi disinilah yang menyebabkan, ini sumbernya ya, sumber dimana ketika mobil kita cuci atau pas hujan kena air dari kaca turun ke sini dengan derasnya air itu, maka dia masuk ke sini, tidak lagi ada ruang pembuangan ya. Jadi maksudnya sudah tidak bisa melewati pembuangan, karena di samping tuh ada pembuangan juga. Terkadang pembuangan itu kalau mampet juga ya, nanti nggak bisa ini ya teman-teman ya, nggak bisa, air tidak bisa keluar dengan bebas, jadi ngendap, airnya jadi keropos. Nah coba lihat yang sebelah sana sudah saya buka juga. Nah itu kan ada link wiper tuh di dalam. Nah itu link wiper, kalau ketika kita menyalakan wiper, maka link ini kan akan berputar ya, diputar oleh si dinamo wiper itu. Nah di bawah sini nih teman-teman lihat sudah keroposnya banyak, bagian pojok sana juga. Nah jadi dari sinilah sumber terjadinya air itu sampai bisa masuk ke dalam kabin mobil ya, dari bagian depan. Nah ini kalau teman-teman cuekin ya, tidak segera ambil tindakan, maksudnya nggak segera diperbaiki, maka nanti akan tambah merembet ya kerusakannya.
Terus nanti kabel-kabel yang di dalam dashboard itu ya, terutama di bagian fuse itu nanti bisa kena air. Terus konsekuensi lainnya juga kalau kena karpet bau, terus lantai dasar mobil kabin kita itu bisa jadi ikut keropos gara-gara dari sini. Nah, jadi bagaimana cara untuk memperbaikinya itu terserah ya teman-teman, bebas aja. Tapi yang jelas ini sebetulnya harus diambil tindakan ya, jadi mesti semacam dilas ya. Jadi cara pengelasannya juga memang nggak mudah ya teman-temannya, karena di bagian dalam. Tapi kalau bagi teman-teman yang mengalami kayak gini terus bolongnya nggak terlalu banyak ya, misalnya bolongnya cuma sedikit gitu, kelihatan hanya beberapa titik gitu, nah teman-teman bisa menggunakan pelingkut ya. Pelingkut itu bisa kita beli, mereknya Safe, itu ada jual di toko material ya teman-teman ya, bisa beli di toko material. Yang Safe itu bagus, harganya kalau nggak salah sekitar 40 atau 50 ribuan lah. Nanti kita campur tinder atau campur bensin sedikit untuk sedikit mengencerkan ya. Nanti baru setelah itu kita mengoleskan. Jadi kalau hanya sedikit ya teman-teman ya, jadi kategorinya nggak banyak. Bisa dibantu juga pakai kaos ya, atau bahan baju atau jeans. Kalau bolongnya hanya sedikit, jangan itu terlihat dengan mata kita ya, masih bisa dijangkau gitu ya teman-teman ya. Terus sekalian periksa untuk saluran pembuangan airnya. Jadi kan di samping tuh ke spakbor depan kiri kanan, antara pintu dengan spakbor itu kan ada pembuangan nih di atas samping sini. Nah, itu tidak boleh nanti terjadi mampet. Jadi kadang kan di situ suka mampet tuh. Nah, ketika dia mampet maka air akan ngendap. Jadi buat teman-teman yang punya mobil lama, kalau mengalami kasus yang sama seperti ini, coba cek di bagian ini ya teman-teman ya. Atau teman-teman juga bisa menutup bagian atas menggunakan sealer. Jadi ada beberapa cara sih. Nah, terus satu lagi ya teman-teman ya. Jadi sekalian saya jelaskan sama teman-teman. Jadi terjadinya keropos di mobil lama itu juga ya, atau berkarat ya sampai keropos akhirnya bolong di pintu bagian bawah. Nah, ini juga kadang-kadang teman-teman yang punya mobil lama itu suka kurang memperhatikan ya. Nah, jadi kalau teman-teman tahu ya, di bagian pintu kita kan di bagian bawah pintu ini ya, yang ketemu dengan trisblang ini. Jadi ketika hujan, air itu masukkan dari sela-sela kaca. Apalagi kalau karet penahan kaca di atas pintu itu ya, di atas handle pintu yang panjang itu sudah mulai getas, maka air itu kan tembus ya. Jadi yang sering terjadi itu pembuangan air yang dari dalam itu mampet. Nah, akhirnya di bagian sini tuh terjadi keropos. Di rata-rata saya di bengkel suka nemuin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi di bagian sini tuh keropos ya, bawah sini ya. Nah, karena air ngendap di dalam disebabkan karena saluran pembuangan air ya ada 3 bahkan 4 kadang-kadang disiapkan itu dari bawah pintu ya. Itu kadang mampet ya teman-teman ya. Coba ya, ini saya sudah buka door trimnya supaya teman-teman bisa lebih jelas melihatnya ya. Nah, di bawah sini kan tuh ada untuk pembuangan, tuh kan ada air menetes tuh. Nah, ini tuh kadang ya kita cuekin, jadi udah nyuci mobil air ngendap di sini terus nggak keluar gitu airnya dari dalam pintu ini, maka otomatis terjadilah keropos. Maka teman-teman di kesempatan kali ini saya informasikan kepada teman-teman yang punya mobil tua ya, supaya awet mobilnya, bodinya supaya juga terawat. Teman-teman jangan lupa untuk mengecek ya, walaupun ini hal-hal yang ringan-ringan seperti ini kan tidak berat ya, teman-teman bisa mengeceknya dengan cara seperti ini, misalnya melakukan penyiraman air seperti ini. Nah, kita pastikan bahwa lubang di sini tidak tersumbat, supaya ketika air hujan atau nyuci langsung semua keluar ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang mampet, teman-teman boleh bersihkan, bisa kita korek pakai kawat dulu, terus kita bisa pakai sikat kawat. Kalau misalnya lebih bagus lagi ya teman-teman, nanti bisa pakai selang air ya, air diselang terus pakai sikat kawat sedikit sama campur sabun sampai di sini semua pembuangan airnya lancar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini aja sih sedikit informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman seputar mobil lama dan juga berhubungan dengan soal terjadinya bocor air dan berkarat ya. Nah, ini aja
yang sedikit informasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini dari pertama sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Akhir kata terima kasih teman-teman. Nah, jangan lupa bantu subscribe channel ini ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan berjumpa di video yang akan datang. Akhir kata salam sukses buat kita semuanya. Dari saya, dari Rayudi Channel. Thank you teman-teman. Bye. Halo teman-teman, kita sekarang lagi bongkar mobil Verosa. Ada montir dari Jerman ini. Lagi bongkar apa Pak? Ya? Lagi bongkar apa Pak? Helikopter Pak. Helikopter. Berat ini. Nggak bisa dibawa sama tangan. Oh gitu Pak ya? Iya. Oh Bapak. Mirip mobil ya? Iya. Bukan udah. mobil lah, helikopter aslinya. Bapak udah lama Pak jadi montir Pak? Baru 2 hari. 2 hari ya Pak? Iya. Itu yang lagi dibuka apa Pak namanya Pak? Apa Pak? Iya namanya gerobak es krim. Saya bingung gerobak es krim kok ada di dalam helikopter ini. Ini. Bisa ceritanya begini. Bapak sudah nggak jadi preman lagi Pak emang Pak? Kenapa emang? Udah tobat Pak, udah nggak ada pasarnya. Oh udah nggak ada pasarnya Pak ya? Oh gitu. Tukang bawangnya udah jadi miliuner semua. Oh jadi Bapak juga jadi montir? Iya. Ya mau nggak mau ya Pak? Iya kasihan ya Pak. Ya begitulah Pak ya. Jadi beginilah jalan hidup Pak ya. begitu Pak ya. Yamaha, Honda Yamaha begini Pak. Ya guys, kita lagi buka ini guys, tutup klepnya, pakingnya bocor guys. Jadi lagi beres-beres mobil ini guys, mobilnya Bang Oni. Guys. Ya. Coba Pak, sapa-sapa dulu penonton YouTube Pak. Sapa-sapa penonton YouTube, sapa-sapa. Sapa-sapa. Sapa-sapa ya. Bobotnya ada berapa tuh Pak? 1, 2, 3, 4, ya 10 kayaknya. Semuanya ya, apa ya, 9? Teman bisa lah 5. Dikurangin gitu ya Pak? Nggak mahal-mahal, 10 mah kalau nggak kenal. Oh gitu ya Pak? Ya berhubung kenal ya 5 boleh. Kalau bersaudara ya bisa 2. Oh bisa dikurang ya Pak? Korting Pak. Bapak nih otaknya kurang 10 on tuh gimana Pak? Kurang dikit Pak. Kurang dikit ya Pak? Udah bro, udah bro, angkat aja bro. Udah, lo goyang-goyang dulu. Udah lapat semua belum? Kalau masih ada lagi nggak boleh kira-kira. Habis ya sebelah sono? Habis. Udah semua udah. Udah berarti pakai wingman. Taruh. Ucok ya. Iya dong. Pantas. Karena kan dia ini ada lemnya. Coba lo congkel pelan-pelan. Gitu lu suruh goyang-goyang nggak tak goyang lah ini. Cari aja celahnya. Yang bisa dicongkel. Nah, udah. Nah, kan. Itu ada yang nyangkut nggak bro? Enggak, ini loh. Ini doang. Ke bawah enggak? Nah. Oke. Itu ntar dibersihin bro. Udah bro, jadi itu kenapa dibuka? Karena ini kan olinya bocor. Sama kayak waktu itu ya. Iya, jadi kita bersihin bukan ini, bersihin ini sama sono pakingnya.